bila kemudian peraturan ini memang harus akhirnya diimplementasikan, ini akan jadi tantangan seperti apa nih khususnya pelaksanaan kebijakan ini di sektor tambang nantinya nih Bu Medi? Ya, yang pasti sih sebenarnya ada ketergantungan dan ketertarikan dari para pelaku usaha khususnya luar Mbak Maria ya, karena kan investasi luarnya luar biasa gitu. Saya menghadiri beberapa konferensi, saya menghadiri beberapa meeting dari luar ya. Mereka sangat amat sebenarnya ada ketergantungan terhadap Indonesia khususnya mineral nikel, khususnya critical minerals ya. Ya beberapa minggu lalu juga baru disahkan mengenai critical mineral insentif critical raw material agreement ya, di Eropa bahkan mengikuti dari IRA Amerika. Tapi kan kembali lagi pengusahanya tetap mencari Indonesia karena bagaimanapun juga mereka butuh bahan baku kita Mbak Maria. Nah ini yang harus dicermati dulu, kira-kira peluang apa yang bisa didapat oleh Indonesia bukan hanya menjual raw material ke pengolahan di domestik itu sendiri, tapi Mhm. berapa sih nilai insentif yang didapat oleh negara? Ini yang Baik. paling penting kan. Kami sedang Mhm, berdiskusi, mungkin mhm, dulu kita mhm, sudah diskusi mengenai berapa sih yang harus kita buat sehingga Indonesia punya harga sendiri, punya benchmark sendiri, mhm, kemudian mhm, berapa sih yang didapat dari tax ratio, ini yang paling penting. Ya, mhm, karena kita ini sedang dimobadir katanya Indonesia paling murah, betul. Indonesia paling cost production paling rendah dari seluruh dunia, mhm, bahkan mhm, mhm. beberapa negara akhirnya bombardirnya produksi nikel Indonesia. Nah, Oke, oke. langkah ini kan harus kita ambil Mbak Maria biar kita dapat keuntungan dong. Tapi Oh kan ya, iya. pengusahanya ada diajak bicara dulu sehingga kita fair benar-benar fair gitu loh Mbak Maria. Baik, 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 Bu Medi. Saya kembali ke Papulungan. Papulungan, kalau misalnya pemerintah kemudian mengatur insentif tadi ya, tarif PPh 0% sampai 10% bagi pengusaha yang kemudian menyimpan DHE-nya dalam valuta asing, ini akan seperti apa? Apakah aturan berjenjang ini makin lama makin murah pajaknya, ataukah justru malah ini memang cukup menarik nih untuk bisa taruh aja deh gitu, simpan deh dananya, dana devisa hasil ekspornya di dalam negeri lebih lama. Ini akan seperti apa sebenarnya goals yang kemudian dari insentif ini atau dari peraturan ini diterbitkan, itu goalsnya ke arah mana nih Pak Pulungan yang Anda lihat? Lagi-lagi memang tadi kita berbicara bagaimana memperdalam pasar falas dalam negeri ya, karena kita sangat dangkal pasar falas kita. Kalau datanya Bank Indonesia itu rata-rata hanya 5 miliar per hari transaksi kita, jauh dibandingkan Singapura atau Thailand bahkan Malaysia. Dengan adanya aturan ini diharapkan memang DHA ini bisa masuk sehingga pasar keuangan falas kita semakin meningkat gitu. Masalahnya memang takutnya ketika regulasi ini dikeluarkan, nah negara tetangga itu justru memberikan insentif lebih tinggi sehingga duitnya nggak jadi masuk gitu. Mhm, Nah sekarang persoalannya bagaimana pemerintah bisa jemput bola ke negara tetangga di mana DHI itu di sana ditumpuk agar bisa masuk Indonesia. Misalnya gini, katakanlah dikasih 2,5%, yang sana bisa kasih 6 sampai 7%. Kenapa? Karena duitnya takut masuk ke Indonesia. Kalau misalnya duitnya masuk, berarti dia kekeringan likuiditas di negara itu gitu. Yang penting adalah bagaimana memastikan bahwa tidak ada perang tarif antara Indonesia dengan negara tetangga agar duit itu masuk ke Indonesia. Begitu menurut saya. mhm. Oke, baik Bu Medi, ini dengan adanya peraturan ini nanti akan seperti apa dampaknya juga untuk para pelaku usaha dari sisi teksnya? Apakah kemudian akan mempengaruhi nantinya daya saing perusahaan tambang Indonesia di pasar global? Nah ini akan seperti apa nih rentetannya di Bu Medi? Mbak Maria, mungkin sudah bisa dilihat ya betapa berhasilnya program downstream nikel di Indonesia. Bahkan terlalu banyak, bahkan kami sendiri melihat sisi kekurangan cadangan nantinya. Tapi di samping dengan biaya produksi murah, Indonesia menjadi daya tarik para pengusaha karena kita terlalu banyak diberikan insentif. Diberikan kalau kita bilang kok banyak banget ya gratisnya ya. Salah satu contohnya adalah tax holiday, kemudian tax allowance-nya, kemudian support deduct tax-nya, kemudian fasilitas-fasilitas yang didapat oleh beberapa kawasan industri seperti kawasan ekonomi khusus, kemudian proyek strategis nasional. Bahkan sebenarnya kalau dari sisi kami sendiri ya secara nasionalis bertanya value added-nya di mana nih kalau terlalu banyak fasilitas yang diberikan kepada para notabene investasi mineral ini yang masih kebanyakan dari luar, dari Mhm, asing. Tapi kan kembali lagi itu adalah bagaimana pemerintah mengencourage para investor untuk mhm, menempatkan duitnya dulu, gitu kan? Jadi promo lah, diskon lah kalau kalau secara dagang mungkin ya. Tapi kan ini harus dihitung lagi seberapa lama insentif yang diberikan dan kalau menurut kami Pak Abdul lebih ke arah
walaupun kita nggak diberikan insentif pun, tetap gimana pun juga yang dibutuhkan adalah bahan baku. Kita menguasai bahan bakunya, bahan baku mereka nggak bisa melakukan produksi apapun itu. Dan ini yang sedang kita diskusikan, berapa sih tarif insentif yang fair sehingga negara bisa dapat sesuatu. Kasarnya mereka diberikan banyak insentif, tapi materialnya diberikan insentif juga enggak. Nah ini kan kita para penambang di upstream juga kan di hulu, loh kok di downstream semua nih yang dapat insentif, kita nggak dapat insentif, Iya, boro-boro iya. insentif, nggak melakukan tiba-tiba yuk dicabut dibagi-bagi deh ke ormas. Mohon maaf. Nah ini yang harus kita hitung ulang kira-kira yang fair untuk negara tapi pengusaha tidak dibebankan. Sekali lagi pengusaha tidak dibebankan. Nah, poin utama adalah raw material. Kita menguasai raw material dan kita sudah menguasai 65% dari total produksi nikel dunia. Kita sudah punya hak untuk mendapatkan sesuatu dari program downstream mineral kita ini, Mbak Maria. Jadi bukan hanya promo, bukan hanya menarik investasi, tapi kita sudah harus mendapatkan sesuatu dari proses olahan mineral Indonesia itu sendiri. Minimal kita harus berpikir ke depan. Contohnya ESG, tadi saya sudah sampaikan. Ada cost loh yang dibebankan di situ. Nah, bagaimana assessment ESG yang high cost ini yang bisa kita dapat melalui dana yang kita dapatkan dari tempat lain.